Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Semoga rezekinya dilancarkan dan urusannya selalu dipermudah. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kali ini aku mau budgeting bulan September. Tapi sebelum itu aku mau evaluasi budgeting bulan Agustus kemarin. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya. Konten budgeting ini bukan untuk pamer tapi sebagai sarana belajar aku untuk disiplin dalam mengatur keuangan. Nah, di sini aku masih belajar ya. Tujuanku mau sharing sama teman-teman, semoga bisa menginspirasi untuk bisa mengelola keuangan. Oke, langsung saja kita evaluasi budgeting bulan Agustus kemarin ya. Kita mulai dari dana darurat. Di sini ada sisa uang 55.000 dari yang dianggarkan kemarin sebesar 200.000. Jadi yang terpakai adalah sebesar 145.000. Dari mana 145.000 ini? Jadi dana yang dianggarkan 200.000 dikurangi sisa uang 55.000. Sehingga dana yang terpakai kemarin adalah sebesar 145.000. Dana darurat ini aku pakai untuk servis motor ya kemarin, karena gak ada di anggaran jadi aku ambilkan dari dana darurat. Soalnya aku kan gak rutin gitu servisnya, jadi bisa dibilang ini servis dadakan atau kebutuhan mendesak. Nah, disitulah fungsinya dana darurat ya teman-teman. Untuk contoh lainnya, dana darurat ini mungkin bisa digunakan untuk keperluan kondangan atau kado teman ya, atau kado lahiran teman dan lain-lain yang sifatnya mendesak dan tidak ada di anggaran. Nah, selanjutnya yaitu kategori grocery. Anggarannya kemarin sebesar 200.000, yang tersisa di sini sebesar 120.000. Jadi dana yang terpakai atau actualnya adalah 80.000. Nah, selanjutnya ada kategori internet. Di sini sisanya 30.000. Dari anggaran kemarin 50.000, jadi yang terpakai hanya 20.000. Kemudian ada uang bensin. Di sini masih sisa 27.000. Dari anggaran kemarin 100.000, jadi yang terpakai adalah 73.000. Nah, selanjutnya ada skincare. Di sini masih sisa 100.000 dari anggaran kemarin 200 ya. Kemudian selanjutnya ada uang jajan dan uang makan. Masih sisa 70.000, jadi yang terpakai adalah 230.000 karena kemarin anggarannya sebesar 300.000 ya. Nah, selanjutnya kita totalkan selisih dari budget anggaran dengan budget actualnya ya. Kemarin budgetku adalah sebesar 850.000 untuk kategori living. Di sini aku kurangi 503.000 ya. Karena yang terpakai hanya 503.000, jadi sisanya sebesar 347.000. Nah, ini baru kategori living ya. Tadi masih ada sisa uang 55.000 dari kategori dana darurat. Nah, ini kita jadikan satu, jadi jumlahnya sebesar 402.000. Nah, ini kemarin aku buat spending tracker ya teman-teman, tapi ternyata belum bisa konsisten. Semoga di budgeting bulan ini, bulan September ini, nanti bisa konsisten. Oke, sekarang mari kita buat budgeting bulan September. Di sini aku ganti pakai kertas dot ya, atau kertas titik-titik kayak gini. Kalau sebelumnya kan kertas grid atau kotak-kotak. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma pengen nyoba yang baru aja. Nah, kita buat judulnya dulu ya. Di sini ceritanya aku lagi nyoba pakai lettering gitu ya. Kelihatan banget masih kaku dan sampai melewati garis khatulistiwa ini ya. Aku masih belajar ya. Di sini aku tulis budget September ya 2022. Nah, ini aku kasih hiasan daun-daun gitu ya, walaupun bentuknya nggak kayak daun. Terus aku mau buat pos-pos sesuai kebutuhan aku kayak budgeting kemarin. Kurang lebihnya gitu ya, tapi desainnya aja yang berbeda. Nah, pos pertama yaitu income, sama seperti sebelumnya. Di sini aku tulis budget atau anggaran ya, masih sama yaitu sebesar 1.500.000. Ingat ini bukan income real ya, aku udah bilang di video sebelumnya. Alasan kenapa aku nggak nyebutkan income real yang aku dapat dalam satu bulan. Nah, kemudian pos selanjutnya yaitu ada giving, atau teman-teman bisa pakai istilah lain seperti dana kewajiban atau fixed expenses. Artinya ini tuh pos yang tiap bulannya wajib kita keluarkan ya.
kayak bayar cicilan, entah itu cicilan rumah, kendaraan, cicilan utang, atau bisa juga arisan ya kan, atau iuran warga, pokoknya yang wajib dibayar dalam 1 bulan gitu teman-teman. Kemudian di sini aku cuma ada 2 kategori ya, yaitu untuk orang tua dan juga sedekah. Walaupun nominalnya nggak selalu sama, tapi aku usahakan untuk bisa menuhin 2 kategori ini setiap bulannya. Nah, pos selanjutnya yaitu ada saving. Saving ini untuk tabungan ya teman-teman. Aku bagi di sini jadi 2 kategori, yaitu sinking funds dan dana darurat. Salah satu perbedaan sinking funds dan dana darurat yaitu kalau sinking funds memang disisihkan untuk kebutuhan yang jelas di masa mendatang gitu ya. Jadi lebih terencana gitu teman-teman. Contohnya itu kayak untuk berkurban, untuk menikah, untuk buka bisnis, liburan dan sebagainya. Jadi ini tuh bisa disesuaikan sama kebutuhan masing-masing dan keinginan teman-teman gitu ya. Nah, karena aku belum tahu sinking fundsku di sini tuh untuk kebutuhan apa, karena aku juga belum punya keinginan gitu ya. Jadi aku belum bagi kategorinya ya teman-teman. Makanya di sementara aku di sini simpan dulu saja. Nah, sedangkan kalau dana darurat itu untuk kebutuhan mendesak ya. Contohnya kayak servis motorku kemarin yang tidak terduga gitu ya. Bisa juga untuk memenuhi anggaran yang boncos. Misal nih, kalau saat akhir bulan kok uang jajannya tuh udah habis. Nah, itu bisa diambilkan dari dana darurat. Begitu. Kemudian pos selanjutnya yaitu living atau kebutuhan hidup. Nah, untuk kategori dan budgetnya masih sama seperti budgeting bulan kemarin ya. Ada grocery sebesar 200.000, kemudian internet 50.000, ada untuk bensin 100.000, skincare 200, makan dan jajan 300, dan totalnya masih sama yaitu sebesar 850.000. Nah teman-teman, di bagian ini nih masih kosong ya. Mari kita isi dengan coret-coretan. Nah, aku bikin mini kalender gini ya ceritanya untuk bulan September. Jadi di sini aku tulis harinya, kemudian tanggalnya ya, tanggal 1 sampai 30. Ini cuma untuk ngisi kekosongan aja sih. Teman-teman bisa kreasikan pakai stiker lucu kalau ada, atau bisa juga pakai gambar yang lebih bagus dari ini ya tentunya. Lalu di sini aku mau tambahin washi tape biar rame kayak pasar malam gitu ya. Dan selesai untuk budget September. Nah, selanjutnya aku masih mau buat spending tracker walaupun bulan sebelumnya gagal gitu ya, karena nggak konsisten. Semoga bulan ini bisa konsisten ngisi. Emang ya kalau budgeting gini tuh harus mau ribet ya teman-teman. Ini tuh belum apa-apa sih karena kondisinya aku kan masih single gitu ya. Jadi budgetingnya tuh untuk keperluan pribadi gitu. Beda cerita kalau sudah berumah tangga ya. Tentunya tuh bakal banyak pos-pos yang harus dibagi lagi gitu. Bakal lebih banyak lagi. Seperti kebutuhan anak, kebutuhan untuk belanja, untuk belanja mingguan atau bulanan. Pokoknya pasti bakal lebih menantang dan bakal lebih ribet ya kayaknya. Ngomong-ngomong soal ribet, nggak apa-apa lah ya ribet sedikit. Aku jadi mau sedikit cerita dan menyampaikan sedikit nasihat dari salah satu penggiat dakwah sosial media ya. Waktu itu aku pernah ikut kelasnya dan beberapa seminarnya. Jadi kalau soal budgeting, beliau itu kalau mau beli perintilan sekecil apapun itu tuh pasti dicatat gitu dan laporan sama suaminya gitu ya. Karena banyak fakta perceraian terjadi selain karena faktor perselingkuhan, itu salah satunya juga karena faktor ekonomi katanya. Nah, jadi hubungannya tuh apa sih sama budgeting? Nah, intinya tuh kalau sudah berkeluarga itu harus saling terbuka gitu ya soal keuangan, biar tidak terjadi kesalahpahaman antara suami ataupun istri. Gitu kan ya bunda-bunda. Nah, kemudian kata beliau juga tuh lebih baik ribet di dunia itu gak apa-apa. Itu adalah salah satu bentuk ikhtiar kita. Semoga kelak Allah itu ringankan pertanggungjawaban saat dihisab di akhirat kelak. Aduh, itu deep banget sih. Tapi ya memang faktanya seperti itu ya teman-teman. Jadi namanya manusia kan gak luput dari lupa gitu ya. Jadi ini untuk meminimalisir kesalahan kita juga.
Aduh maaf ya, jadi banyak cerita, semoga nggak bosen denger ocehanku ini ya teman-teman. Ya, di sini masih sama ya tabelnya. Aku bagi jadi dua, isinya sama, ada tanggal, item, sama nominalnya berapa. Dan terakhir, part yang paling favorit yaitu memasukkan uang ke dalam setiap pos yang sudah ada sesuai dengan budget yang sudah kita catat sebelumnya ya tentunya. Oke teman-teman, cukup sekian video budgeting bulan September dari aku. Support dengan subscribe ya, jangan lupa like, comment, share, dan boleh banget kasih kritik atau saran juga di kolom komentar ya. Jangan lupa juga follow Instagram aku @nurinwe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.